Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama saya Feby. Nah, jadi di video kali ini Feby mau ngasih tahu ke teman-teman semua mengenai pemutusan hubungan kerja alias PHK. Nah, tapi sebelum memulai lebih dalam lagi mengenai PHK, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman video ini. Nah, oke, baik, kita mulai ya teman-teman. Nah, jadi di masa pandemi yang sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang dengan terpaksa harus mem-PHK karyawannya, termasuk Feby contohnya. Feby sebelum bulan puasa kemarin Feby terkena PHK. Nah, apa teman-teman di rumah ada yang sama kayak Feby ter-PHK? Nah, oke, tapi teman-teman di rumah jangan putus semangat ya teman-teman. Yang kemarin kita jadikan motivasi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi teman-teman. Oke. Nah, jadi kita mulai ya. Teman-teman di sini sebelumnya ada yang tahu nggak arti PHK itu apa? Nah, jadi arti PHK itu yaitu dimana kegiatan memberhentikan hubungan kerja secara permanen yang dilakukan oleh perusahaan dan karyawan. Nah, ternyata PHK itu terbagi menjadi beberapa tipe nih teman-teman. Kayak diantaranya yaitu pemutusan karena sukarelawan karyawan, serta pemutusan kerja yang diprakarsai oleh kelompok organisasi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, ternyata pemutusan hubungan kerja ini gak dikehendaki oleh perusahaan ternyata teman-teman. Kenapa? Karena apabila perusahaan menghendaki pemutusan hubungan kerja ini, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian teman-teman. Nah, kenapa bisa rugi? Nah, nanti PB bahas di dampak pemutusan hubungan kerja selanjutnya teman-teman ya. Nah, dalam melakukan suatu kegiatan pasti memiliki sebuah tujuan. Nah, di sini PHK juga memiliki sebuah tujuan teman-teman. Nah, di mana tujuan dari PHK yaitu untuk mencapai sasaran sesuai dengan harapan, asalkan tidak menimbulkan masalah teman-teman. Nah, jadi PHK di sini harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama teman-teman. Nah, sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Gitu teman-teman. Selain dari tujuan PHK, nah di sini juga PHK memiliki beberapa faktor teman-teman. Ada yang tahu nggak faktornya itu apa aja? Nah, faktornya itu ada 5 teman-teman. Jadi yang pertama itu mengundurkan diri atas kemauan karyawannya sendiri. Biasanya dalam hal ini karyawan itu nggak boleh tuh yang namanya nuntut uang pesangon, tapi biasanya karyawan juga akan mendapatkan uang penghargaan selama dia bekerja di situ teman-teman. Nah, yang kedua itu faktor PHK itu mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara tertulis teman-teman, karena berakhirnya kontrak kerja. Nah, di sini biasanya karyawan itu memiliki hak untuk mendapatkan uang pesangon tersebut dan biasanya mendapatkan uang penghargaan teman-teman. Nah, yang ketiga itu apa sih? Yang ketiga itu mengundurkan diri karena umur sudah mencapai usia pensiun teman-teman. Nah, pemutusan ini biasanya terjadi karena faktor usianya ya teman-teman. Nah, semakin tua umur karyawan, maka semakin kurang juga kinerjanya, sehingga harus dilakukannya pensiun. Nah, yang keempat itu karyawan melakukan kesalahan di perusahaan. Nah, biasanya sih ini berakibat yang fatal ya teman-teman, yang perusahaan itu nggak bisa mentoleransi, kayak misalnya penggelapan uang atau melanggar SOP yang berlebihan gitu pokoknya teman-teman. Nah, yang terakhir yang kelima itu perusahaan mengalami bangkrut. Nah, di sini secara terpaksa perusahaan harus menghentikan semua karyawan. Nah, di situ pasti pihak perusahaan akan menjelaskan kenapa perusahaannya itu bangkrut. Nah, jadi ingat ya teman-teman, faktor dari pemutusan hubungan kerja itu ada 5. Yang pertama, mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Nah, yang kedua, mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara tertulis karena kontrak kerja. Yang ketiga, mengundurkan diri karena umur sudah mencapai usia pensiun. Nah, yang keempat, karyawan melakukan kesalahan di perusahaan. Dan yang terakhir itu perusahaan mengalami bangkrut. Ingat ya teman-teman.
Nah, yang terakhir itu ada dampak dari pemutusan hubungan kerja nih teman-teman. Ada yang tahu juga nggak nih dampaknya itu apa? Nah, jadi dampak PHK ini ternyata tidak merugikan satu pihak saja, tetapi sudah dikatakan sebelumnya ya, bahwa PHK dapat merugikan dua belah pihak teman-teman, yaitu diantaranya antara perusahaan dan karyawan itu sendiri. Nah, yang pertama di sini Feby mau bahas dampak bagi perusahaan dulu ya. Nah, jadi biasanya terdapat beberapa kerugian nih teman-teman yang dialami perusahaan itu sendiri. Kayak misalnya produktivitas perusahaan mengalami penurunan, perusahaan kehilangan tenaga kerja yang potensial, lalu pengelolaan perusahaan menjadi kurang maksimal, terus perusahaan juga mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Dan yang terakhir, waktu dan tenaga untuk melaksanakan proses rekrutmen karyawan baru. Nah, biasanya emang proses rekrutmen itu lama ya teman-teman. Belum tentu si karyawan baru itu dapat menyukai posisi yang dia jabat di perusahaan itu teman-teman. Nah, yang kedua, dampak bagi karyawan itu sendiri ya teman-teman. Sudah pasti karyawan akan mengalami pengangguran secara lama ataupun sebentar. Nah, lalu ia tidak mendapatkan penghasilan bulanan tentunya, serta hubungan dengan teman kerja pun akan terputus. Nah, jadi intinya itu dampaknya itu akan merugikan kedua belah pihak tentunya ya teman-teman ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, video mengenai pemutusan hubungan kerja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kalian yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari kerja. Jadi setiap kita bekerja dimanapun itu harus siap, yang namanya PHK itu pasti ada ya teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video baby kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.